semoga dengan kita berdoa ilmu-ilmu yang kita dapat ini bermanfaat dan kita bermudah untuk memahami pembelajaran. Di sini ada yang mungkin pernah punya kenalan yang punya kebiasaan merokok? Siapa ya kira-kira? Privasi. Ada yang kalau bapak ibunya ada yang rokok? Bapaknya jelas ya. Tetangganya ada temannya? Ada teman yang merokok? Kira-kira yang merokok tersebut kalau misalkan disuruh, kamu yang merokok, bisa nggak besok pagi sampai seterusnya kamu nggak merokok? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kebanyakan nggak bisa kalau disuruh langsung berhenti. Why? Kenapa? Kenapa kok nggak bisa langsung berhenti merokok? Sudah? Apa? Ada yang bilang sudah kecanduan. Lah, kecanduan itu apa sih? Minum rokok. Sudah kecanduan katanya. Sudah kecanduan itu apa? Kecanduan adalah keinginan untuk melakukan atau mengkonsumsi sesuatu itu secara terus-menerus. Jadi keinginannya itu tidak bisa dihentikan karena dia punya keinginan secara terus-menerus. Biasanya orang yang sudah kecanduan rokok, kalau misalkan disuruh berhenti langsung tidak bisa. Katanya lidahnya pahit, katanya gatel, kan cuma yang pahit lah, yang gatel lah dan lain sebagainya. Ini apa kita belajar hari ini? Kalian yang pertama bisa menyebutkan jenis-jenis dari zat aktif jenisnya. Kita yang bilang pertama langsung zat aktif Kak. Nanti ada kita pelajari. Kemudian jelaskan zat aktif dan jenisnya teman-teman. Terus kalian bisa menganalisis dampaknya penggunaan zat aktif dan jenisnya teman-teman. Kemudian selanjutnya kalian bisa mengumpulkan data mengenai jenis-jenis zat aktif dengan tepat. Serta kalian bisa membuat laporan sederhana mengenai jenis zat aktif dengan tepat. Zat aktif adalah zat aktif. Zatnya aktif yang apabila dikonsumsi maka dapat menyebabkan efek ketergantungan atau adiksi atau yang bisa kita sebut dengan ketagihan. Jadi dia ini menggunakannya secara terus-menerus. Beda dengan kecanduan nasi. Kalau nasi itu kan kalau kita makan nasi, besoknya kita makan mie ayam kan kita nggak apa-apa ya. Tapi kalau bedanya dengan ini adiksi atau kecanduan, ketika kita tidak mengkonsumsinya, itu menimbulkan efek yang membuat badan kita sakit. Contohnya tadi ada kecanduan kopi. Silahkan dibaca. Ternyata efeknya itu sangat berbahaya. Ini narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Ini ada salah satu kasus, ada permasalahan di Indonesia yang didapat dari BNN Indonesia. Hindari narkoba, cerdaskan generasi muda bangsa. Nah, ini di situ kita baca sama-sama ya. Nah, dari artikel permasalahan ini apa yang bisa kita dapatkan? Permasalahan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Coba baca yang sebelah sini. Permasalahan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Kemudian penggunaan narkoba akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Ya, ada yang bilang ada penyakit herpes, HIV, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan dampak buruk bagi kejiwaan. Jiwanya sudah rusak kalau menggunakan narkoba. Yang ketiga, penggunaan narkoba juga berpengaruh bagi kehidupan sosial. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa kita selesaikan untuk masalah hari ini? Kira-kira apa ya kita yang bisa kita selesaikan? Dari maksud penggunaan narkoba. Apakah kita sekarang menggunakan? Tidak ya, terus kita mengulangi gimana? Caranya kita mengulangi gimana? Nah, yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi mengenai apa? Mengenai dampak-dampak narkoba. Maka sama teman kita kan kita nggak mungkin tidak memakai, tapi kita yang mengurangi. Berarti kita sebagai orang yang tahu harus memberikan informasi kepada teman yang belum tahu. Nah, untuk mencari informasi mengenai narkoba itu sendiri,
kita akan belajar sesuai dengan kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, aneh tuh. Pengennya Jun. Jadi hari ini Ibu akan putarkan film pendek. Nah, kalian silakan mengamati film tersebut, kemudian amati semua perilaku yang ditampilkan oleh si pengguna narkoba. Bisa? Kemudian seperti biasa, kalian bisa menuliskan hasil pengamatannya di tabel 1. Tabel 1 ini kalian diminta untuk melihat atau mengamati mengenai dampak penggunaan narkoba pada perilaku penggunanya serta dampak pada kesehatan penggunanya. Nah, setelah kalian mengamati, nanti kalian masuk ke analisis dari pengamatan, analisis data. Seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab dan kalian harus diskusikan kepada teman kelompok. Nah, dari video yang kalian lihat, sekarang silahkan tuliskan perilaku apa saja, dampak apa saja yang terjadi sama si Angga tadi. Silahkan tuliskan di tabel 1. Kalau misalkan di tabel 1 sudah, biasa ya, dikembangkan hasilnya, kita buat analisisnya, perilaku dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga silahkan disimpulkan dampak penggunaan narkoba itu apa saja. Ada yang sudah masuk analisis? Kesimpulan? Pengamatan kelompok 1 sudah selesai sampai kesimpulan. Mana yang belum selesai sampai kesimpulan? Berdasarkan diskusi kelompok dari hasil ada berapa Kesimpulannya apa? Bahaya. Kenapa? Narkoba berbahaya. Terus apa lagi? Dapat menyebabkan kecanduan. Dapat menyebabkan perubahan sikap. Apalagi selain perubahan sikap? Apa? Halusinasi dan kemampuan berpikir juga bisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa narkotika yang ada 3 jenis tadi ya, ada narkotika, kemudian ada psikotropika dan psikoaktif lainnya, menyebabkan dampak bagi kehidupan manusia. Bisa dampak perilaku, contohnya menjadi lebih emosi, menjadi acuh tak acuh, kemudian dia berperilaku jahat dan lain sebagainya. Itu dampak dari segi perilaku.
dampak dari segi kesehatan. Ada juga yang kena penyakit jantung, ada yang kena penyakit menular dan lain sebagainya. Itu dampak kesehatan. Yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial bisa berupa apa? Bisa berupa sekolah dia tidak berprestasi, bisa berupa dia di drop out atau dikeluarkan dari sekolah, dan juga bisa menyebabkan rasa malu oleh keluarga. Itu dampak-dampak penggunaan narkoba atau obat-obatan terlarang dalam kehidupan manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu mohon kita berikan aplaus untuk 3 kelompok terbaik hari ini. Kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 7. Kita berikan aplaus. Oke. Kalau masih tidak ada pertanyaan, kita akan mengecek pemahaman. Seperti biasa, Ibu punya hadiah. Hadiahnya berupa soal. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu minggu depan. Materi peredaran darah. Oke? Cuman sudah ada dulu ya, jadi dibutuhkan. Kalau begitu mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.